Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Mami M3. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Di video ini aku mau share tentang pengalaman aku turun berat badan dari 74 kg ke 62 kg. Jadi aku turun berat badan 12 kg dalam 3 bulan. Jadi selama 3 bulan berturut-turut itu ya, aku konsisten jalani pola makan sehat. Jadi aku masak sendiri di rumah ya. Itu aku kurangi konsumsi minyak, terus aku nggak masak yang digoreng. Aku masih makan ya, makan nasi putih, tapi seringnya aku makan nasi merah atau diganti jagung atau singkong gitu kadang-kadang, tapi seringnya aku makan sama nasi merah. Terus sayur harus ada ya, asupan sayurnya, dan juga proteinnya harus ada. Nah, aku masak sendiri karena memang nggak ada yang jual ya menu makan sehat di sekitar rumah aku. Jadi, aku harus rajin masak di rumah sendiri, biar terkontrol gitu asupan minyaknya, gulanya, dan lain-lainnya. Aku bisa atur gitu kalau masak di rumah ya. Terus aku juga nggak makan yang bertepung ya, kayak kue-kue gitu, nggak. Aku ngemilnya itu buah aja. Ganti-ganti buahnya, kadang salak, kadang apel, kadang nanas gitu ya. Tiap harinya gonta-ganti terus. Jadi setiap harinya itu aku mikir besok menunya apa nih, besok makan apa nih gitu. Kalau minum, aku kebanyakan sih air putih ya. Dan juga ada rempah-rempah gitu kayak resep JSR ya, gonta-ganti tiap harinya. Terus juga nggak minum minuman manis sama sekali selama 3 bulan berturut-turut. Jadi aku ketat banget ya, nggak makan yang digoreng, terus nggak makan tepung-tepungan, bahkan roti pun aku nggak makan gitu karena hidden sugar gitu. Cuman ya sebenarnya sih lambat laun tambah kesini itu aku nggak seperti itu lagi ya. Dulu waktu diet pertama kali seperti itu. Menu makan setiap harinya aku ganti-ganti bahan-bahannya apa yang mudah aku dapat aja di warung sayur deket rumah ya. Jadi aku nggak sengaja cari ikan salmon misalnya atau apa, enggak, yang ada aja gitu kayak tempe, tahu, oncom, ikan kembung, apa yang ada di warung deket rumah aja biar nggak jauh ke pasar gitu ya. Karena di warung deket rumah juga banyak bahan-bahan makanan dari protein, sayuran, dan lain-lain ada. Nah, aku usahakan setiap hari itu masak. Terus setiap hari juga aku imbangi dengan olahraga ya. Aku nggak tiap hari sih olahraganya, kadang 2 hari sekali gitu. Tapi karena kalau rajin sih tiap hari ya. Aku olahraganya itu sukanya yoga selama 15 menit gitu. Nah, terus lari di rumah aja gitu, lari atau jalan kaki ya, bolak-balik gitu keliling rumah, atau dari depan belakang gitu aja sih. Aku nggak pernah olahraga ke luar rumah, di rumah aja. Nah, jadi 80%-nya dari pola makan, 20%-nya aku imbangi dengan olahraga. Jadi nggak berasa tuh waktu ya berjalan selama 3 bulan, dan aku juga nggak terlalu yang tiap hari nimbang berat badan, enggak sih, seminggu sekali aja ya. Seminggu sekali aku lihat progresnya kayak gimana. Ternyata aku 1 minggunya itu kurang lebih turun berat badan 1 kilogram. Jadi selama 3 bulan itu aku turun berat badan 12 kilogram. Nah, yang nggak tahu proses dietnya aku itu dikira aku tuh banyak masalah hidup gitu ya. Kok tiba-tiba badannya jadi turun drastis gitu dari sekian ke sekian. Jadi pada mikirnya itu aku punya masalah hidup, aku stres gitu ya. Karena waktu itu nggak ada siapapun yang tahu kalau aku lagi jalani program penurunan berat badan. Cuma suami aku sama adik aku yang tahu gitu. Kalau aku lagi jalani pola makan sehat, aku pengen nurunin berat badan. Dulu karena memang aku divonis kista ovarium ya. Jadi aku semangat banget nurunin berat badan kan, karena kata dokternya itu biar kistanya nggak membesar, badan aku jangan sampai tambah gendut gitu.
gitu katanya. Jadi aku berpikir kan aku nggak mau gitu kistanya tambah besar, kata dokter harus nurunin berat badan aku jangan naik. Jadi aku ya semangat banget waktu itu ya biar sehat. Jadi niatnya itu yang pertama itu sehat sih sebenarnya ya. Yang kedua baru itu bisa turun berat badan. Sebenarnya turun berat badan itu bonus ya dari usaha kita, setiap harinya konsisten makan sehat sama olahraga, nanti langsing juga ngikutin. Sebenarnya siapapun ya bisa nurunin berat badan asal konsisten aja gitu, dirubah pola makannya sedikit-sedikit ya. Aku juga begitu. Cuma kalau misalnya kita di awal itu terlalu ketat gitu ya, nggak makan ini, nggak makan itu. Aku pernah di posisi aku udah turun berat badan gitu ya. Nah terus aku selama 3 bulan itu kan nggak makan mie ayam, nggak makan yang bertepung. Nah setelah turun berat badan itu udah kayak aku tuh bebas gitu makan apa aja ya. Aku belum ngerti makna diet yang sesungguhnya gitu setelah turun berat badan. Jadi aku barbar lagi makannya. Berat badan aku udah turun ini, aku boleh dong makan ini, makan itu. Nah ternyata itu berkelanjutan gitu. Terus aku lost control dan berat badan itu naik lagi. Aku minum manis lagi, aku makan kue-kue lagi, aku pokoknya berantakan lagi gitu. Karena apa? Karena selama 3 bulan itu bener-bener nggak makan apa-apa. Mindset akunya itu diet itu harus pokoknya nggak usah makan yang bertepung, nggak usah yang manis gitu Pak. Sebenarnya sih ya, kalau kita pengen minum manis atau makan yang bertepung itu nggak apa-apa selama 1 hari itu kita 80%-nya udah jalani pola makan sehat. Kalau kita pengen makan kue ya bisa di 20%-nya itu ya sekitar 200 sampai 300 kalori aja. Barangkali pengen makan makanan favorit gitu biar nggak stres. Jadi kalau kita terlalu ketat banget gitu, makannya nggak pernah makan apa yang kita suka gitu, sebenarnya itu ya bikin stres juga. Takutnya udah turun berat badan jadi barbar lagi gitu, karena kayak balas dendam gitu tuh ya, makan yang kita suka terlalu banyak karena jarang makan atau nggak pernah makan lagi, pas makan itu kayak kalap gitu ya, segala dimakan. Nah itu bahayanya. Nah jadi gitu ya, jadi ritmenya itu hati-hati gitu. Kalau misalnya terlalu ketat ya gitu sih, jadi barbar lagi gitu ya. Jadi nggak kerasa berat badan tuh naik lagi. Sebenarnya sih mindset ya, kalau memang kitanya konsisten dengan jalani pola makan sehat ya, kita nggak tergoda dong sama makanan itu. Cuman bagi aku pernah di fase yang turun terus pelan-pelan naik lagi gitu. Nah pas disadarkan sama sakit lutut nih ya, waktu itu berat badan aku naik lagi, aku ngerasa sesek gitu. Biasa kalau berat badannya berlebih itu kan gitu ya, sesek, terus gerakan sholat juga nggak nyaman. Nah lutut aku juga sakit tuh waktu itu. Nah aku tersadarkan di situ tuh, ya Allah kok sakit gini ya gitu. Ternyata aku udah mulai naik lagi berat badannya karena makannya ya segala macam dimakan dan diminum lagi. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu ya. Kalau kita mau diet itu sebenarnya makanya itu harus cari banyak ilmu gitu dari berbagai macam sumber. Jangan satu sumber aja gitu. Jadi ternyata pola diet yang cocok buat kita ini nih gitu. Jadi kalau dietnya ngasal gitu tuh ya, hati-hati aja, takutnya pas udah turun berat badan malah naik lagi. Ya itu aku sih jangan dicontoh ya, tapi aku sekarang udah mulai menyadari, aku cari banyak ilmu lagi gitu biar berat badan tetap stabil dan juga sehat. Buat yang lagi diet, semangat ya, pelan-pelan aja jalani prosesnya sambil kita terus belajar dan belajar lagi. Jadi biar pola dietnya itu benar-benar cocok sama diri kita gitu, nggak ikut-ikutan yang lain. Karena diet is fun, diet itu menyenangkan. Sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton videonya sampai selesai. Kalau suka videonya boleh like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.